Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala qudwatina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Arsanipun para sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, takmir Masjid Al-Ikhlas, arsanipun Pak Nur Rahman, para Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa hadir bersilaturahim di Masjid Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu sami sehat nggih? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita, panutan kita, manusia pilihan, manusia terbaik sepanjang zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari syukur kita lahirkan dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lafal hamdalah ini bukan mengakhiri majelis ini ya, tapi sebagai ungkapan rasa syukur kita. Rasa syukur kita juga mari kita tingkatkan dengan tidak hanya bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Ini beda syukur kita dengan syukurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah atau wujud syukur yang lain ketika kita diberikan nikmat, karunia, sehat walafiat, diberikan rezeki, diberikan hal-hal yang menyenangkan, itu baik ya. Baik. Tapi yang lebih baik dari itu adalah mensyukuri sang pemberi nikmat, sang pemberi sehat walafiat, sang pemberi rezeki. Apa bedanya? Kalau kita bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nikmat, sehat walafiat, rezeki yang banyak, kesenangan dan lain-lain, kita bersyukur. Tapi ketika tidak mendapatkan nikmat, ketika kita tidak mendapatkan rezeki yang banyak, kita menjadi tidak bersyukur, kita menjadi mengeluh, kita menjadi gelisah dan seterusnya. Kalau yang kita syukuri itu sang pemberi nikmat, maka apapun yang menimpa kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita tetap bersyukur kepada sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Niki kita sepele tapi yo kula mawon nggih dereng saged nggih. Mari kita bersama-sama berusaha. Jadi kita bersyukur dalam keadaan apapun, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tetap bersyukur. Karena semuanya datang dari Allah, sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki, sang pengatur kehidupan kita. Karena apapun yang menimpa kita, itu sesungguhnya adalah baik. Baik menurut sang pemberi, sang pengatur, sang pemelihara, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan syukur kita dari sekedar mendapatkan nikmat, dari sekedar mendapatkan rezeki, kepada syukur, mensyukuri sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin pengaosan kali ini agak beda dengan pengaosan-pengaosan saderengipun nggih. Karena saya
alhamdulillah saged sowan wonten ngarsa para bapak para ibu sedaya, tidak sendiri, bersama dengan teman-teman dari Zafirah, atau nek tulisan Arab ini Zafirah, tapi saya dan teman-teman biasa menyebut Zafirah. Zafirah Umroh Haji Services. Tadi sudah sampaikan Pak Nur Rahman untuk menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian tentang haji, terutama terutama tentang haji dan umroh. Ini penting karena haji itu adalah kewajiban kita bersama untuk melaksanakan sebagai rukun Islam dan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, haji muda dan haji percepatan. Haji muda itu haji di usia muda, kalau haji percepatan itu nek iso luwih cepet tinimbang lumrahe. Nek lumrahe Bapak Ibu pirsa, daftar sekarang berangkatnya kapan? Dalam 60, Pak. 34 tahun. Jadi kalau kita daftar sekarang, antri sampai 34 tahun yang akan datang itu baru berangkat. Itu haji yang biasa, haji reguler itu, haji reguler. Kemudian ada haji plus atau sekarang yang formal atau resmi biasa disebut dengan haji khusus. Haji khusus itu 7 tahun. Beda memang karena haji khusus punya fasilitas lebih itu lebih baik lebih mahal gitu ya, dan waktunya lebih cepat. Itu yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ini ada Mas Mukhtar, ada Mas Rohmat, ada siapa lagi Mas? Tata ya, Mbak Tata ada di belakang, nggak kelihatan. Itu nanti akan teman-teman sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, ya sekedar menyampaikan saja. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menggalih piyambak. Tapi sebelum itu, karena sudah terlanjur tertulis di player itu, yang saya di-share Pak Nur Rahman, sebelum itu ya sekedar sharing lah, sharing pengajian atau pengawasan atau apa namanya ya sekedar berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman kemauan, yakni tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Rahman, Idul Adha, kemudian atau Idul Kurban dan haji. Apa tadi sebagai peningkatan jiwa kemanusiaan dan kedermawanan. Judulnya luar biasa. Bapak Ibu yang kalau hormati, tadi pagi saya berangkat, yang ngamutin rada telat nih. Tiba adoh banget. Kalau di Bantul sana, dekat Masjid Agung, 1 jam perjalanan. Jadi senajan bar subuh langsung mangkat, tetap telat tekan mriki. Saya tadi bareng dengan jamaah dari Bantul, baru berangkat haji, baru berangkat ke Tanah Hutan. Pagi ini tadi, di bersamaan, itu kloter 81. Dari Yogyakarta masih ada, setelah ini, senajan ini sudah mendekati Dzulhijjah masih ada kloter 100. Kloter 100 itu kloter terakhir. Kloter Sabu Jagat. Ini tadi Bantul, tapi nampaknya dengan kloter lain, dengan kabupaten lain. Tidak hanya Bantul, nampaknya yang dari DIY sudah tinggal sedikit. Ini tadi Bantul dan Rembang kalau tidak salah yang banyak itu dari Rembang, dari Jawa Tengah. Termasuk besok yang kloter kloter 100 itu juga yang dari DIY hanya sedikit saja, yang lain dari Jawa Tengah, dari kloter dari jamaah Jawa Tengah. Mari kita sambungkan pikiran dan penggalih kita bersama dengan para jamaah haji itu. Kita doakan bersama dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan jamaah haji, saudara-saudara kita yang sedang ada di Makkah maupun Madinah, semuanya saja, khususnya dari daerah istimewa Yogyakarta, mendapatkan
karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa badan fisik yang sehat walafiat, sehat lahir batin, bisa melaksanakan dengan baik rangkaian ibadah hajinya, baik rukun, wajib, matur nuwun, maupun sunnah-sunnah haji bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian yang terpenting adalah mudah-mudahan seluruh jamaah haji, saudara-saudara kita, khususnya dari daerah istimewa Yogyakarta, lebih khusus lagi dari Sleman, mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki sampun setengah 7. Kamangka jam 7 sudah harus selesai. Butuh waktu sosialisasi pirang menit, Mas? Jadi ini sudah setengah jam berlalu dari jam 6. Nggih. Mohon maaf kula sebentar kemawon nggih. Sekedhik kemawon ya memenuhi dawuh tema yang ada di flyer saja. Seminggu lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan haji. Puncaknya haji. Nggih, tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah puncaknya haji, wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10 sebagaimana yang kita maklumi, kita ketahui bersama adalah tanggal yang kita peringati setiap tahun sebagai hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Ya, bulan Dzulhijjah itu ya dua momen agung ini yang sering kita peringati. Kalau di majelis-majelis pengajian ya ini yang sering kita bahas bersama-sama. Idul Kurban atau Idul Adha dengan wukuf di Arafah. Tahun ini dilalah Bapak dan Ibu, insya Allah kalau di Indonesia, di tempat kita, kompak melaksanakan Idul Adha pada tanggal, pinten? Sudah ada yang membuka-buka kalender gitu? Tanggal 17, Pak. 17 itu hari Senin. Kalau tanggal 17 itu tanggal 10 Dzulhijjah, berarti wukufnya atau tanggal 9-nya tanggal 16. Itu insya Allah ya, sesuai dengan prediksi hisab Muhammadiyah, NU maupun pemerintah itu kompak, sepakat tanggal 9 Dzulhijjahnya itu tanggal 16, kemudian 10 Dzulhijjahnya itu tanggal 17. Ndilalah. Ya tentu kersane Allah Subhanahu wa taala. Kalender Ummul Qura, kalender yang biasa dipakai di Arab Saudi, berdasarkan hitungan hisab para pakar hisab ruqyat di Arab Saudi, itu mendahului sehari. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu bersamaan dengan tanggal 15 Juni. Artinya berarti tanggal 16-nya itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Ini ya luar biasa. Luar biasa itu maksudnya jarang sekali terjadi. Jadi kita di sini Idul Adha atau di sana Idul Adha, di sini kita kita sudah puasa Arafah. Kagem yang melaksanakan ya. Karena sunnah ya. Jadi selisih 1 hari. Itu kalau kalender Ummul Qura-nya tidak berubah. Karena di Saudi Arabia itu biasa ternyata ya. Bukan ternyata, sering terjadi antara kalender Ummul Qura, kalender formal dengan hasil ru'yat itu berbeda biasa. Jadi kalau kalender Ummul Qura-nya sudah menetapkan tanggal 1 atau tanggal 30, katakanlah ya, tanggal 30. Kalau contoh ini misalnya tanggal 30 Dzulhijjah, kemudian sebelumnya tanggal 29
melaksanakan ru'yat. Karena di Arab Saudi hisab hanya sebagai pembantu saja, tapi yang utama ru'yat. Ru'yat di Arab Saudi misalnya tanggal 29 kok sudah melihat hilal, padahal di kalendernya belum. Itu yang digunakan ru'yatnya, hasil ru'yatnya. Ini juga nanti begitu, kalau ternyata dilihat kelihatan atau tidak kelihatan, katakanlah misalnya tidak kelihatan ru'yatnya, misalnya saja, itu kalendernya akan beda. Mestinya sudah tanggal 1, ternyata misalnya kok ru'yat belum terlihat hilalnya, itu tetap menggunakan ru'yat. Jadi tanggal kalender formal Ummul Qura itu digunakan untuk kalender kegiatan sehari-hari, termasuk perkantoran, tapi untuk urusan ibadah itu menggunakan ru'yat, hasil ru'yat hilal. Itu bedanya Arab Saudi dengan kita, dengan Indonesia. Kalau Indonesia hisab, ru'yat, seperti yang pernah atau yang sudah sering kita alami, pemerintah dengan ormas itu sering berbeda di Indonesia. Kalau di Arab Saudi mungkin ada perbedaan, ada pakar ru'yat tertentu misalnya, atau ada komunitas masyarakat tertentu yang berbeda. Tapi kalau pemerintah Arab Saudi sudah memutuskan, maka yang beda-beda itu tidak kelihatan, tidak berani muncul. Beda dengan kita di Indonesia. Kalau kita kan sudah biasa, ya alhamdulillah, kita syukuri. Berbeda itu tidak ada permasalahan. Kita jalan bersama-sama, alhamdulillah. Tapi di negara-negara lain seperti Arab Saudi, beda itu masalah, ya. Karena yang dipakai ya kalender pemerintah, keputusan pemerintah. Kalau pemerintah sudah memutuskan, yang lain harus ikut. Walaupun ya Allah alam, ikut tenanan apa enggak, ya wallahu alam. Tapi yang jelas kalau sudah diputuskan, ya sudah, itu keputusan seluruhnya. Dan repot Bapak dan Ibu sekalian kalau sampai berbeda. Misalnya pemerintah Arab Saudi memutuskan tanggal 9 Dzulhijjah itu bersamaan dengan tanggal 15 Juni. Kalau sampai ada yang tidak ikut, masa Arab wukuf ning Arafah dhewe, kan nggak mungkin, tidak mungkin. Maka itulah yang terjadi di sini. Hal-hal yang dalam perspektif ibadah sosial itu sangat menguntungkan, karena umat Islam tampak kompak, kebersamaannya kelihatan, dan itu sesungguhnya yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan sampai berpecah belah. Ya, tapi kenyataannya berpecah belah, kenyataannya berbeda. Ya enggak apa-apa, memang itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tentu di tempat kita, termasuk di lingkungan kita ini, nampaknya sudah tidak ada masalah, berbeda itu biasa. Bapak dan Ibu sekalian, selain haji, kita juga mengenal melaksanakan ibadah yang sangat agung di bulan Dzulhijjah ini, atau tepatnya selain puasa Arafah, setelah itu tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan Idul Kurban atau menyembelih hewan kurban. Di masjid ini sampun terdaftar berapa yang ikut kurban, atau berapa kambing, berapa sapi? Sapi 4, kambing wonten Pak? Kambing menyusul. Oh ya. Menyusul itu berarti lebih banyak Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lumayan banyak. Kalau kita bicara tentang hukum, ya, hukum menyembelih korban di hari raya korban, baik tanggal 10, kemudian hari Tasyrik 3 hari setelah itu, tanggal 11, 12, 13, ada perbedaan pendapat memang. Ada yang mengatakan wajib. Wajib itu artinya ya wajib ain, fardu ain, semuanya harus berkorban. Kalau tidak, ya berdosa. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan hukum menyembelih korban di hari raya Idul Adha itu sunnah. Sunnah yang dikuatkan, atau sunnah muakkadah. Karena memang dawuhnya itu sangat banyak.
baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sebuah ayat pendek yang Bapak Ibu sekalian tentu sudah sangat hafal, surat Al-Kautsar, surat terpendek, surat terfavorit karena kalau sholat kita sering membaca itu, surat paling pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita baca sarang-sarang surat Al-Kautsar. Kita baca diawali dengan basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini surat yang menyatakan dawuh berkorban, dawuh menyembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Al-kautsar itu ada yang menerjemahkan telaga al-kautsar, tapi juga ada yang menafsirkan nikmat yang banyak. Kita akui dengan sangat yakin bahwa kita ini sudah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Enten mboten sing mboten ngakoni? Enggak ada, saya kira gitu. Semuanya pasti mengakui. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena kita sudah mendapatkan nikmat yang berlimpah ruah itu, nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk mensyukuri. Fasholli li rabbika, sholatlah, wanhar, kemudian berkorbanlah. Ini dalam kaidah bahasa Arab, ya dawuh, ya, suruhan atau fi'il amar dalam tata bahasa Arab, bahasa nahwu. Dan al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Semua dawuh amar, semua fi'il amar itu menunjukkan kewajiban, wajib. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan tentang kewajiban ini, yang kalau saya ngerasakan itu cukup keras sesungguhnya, gitu. Tapi mungkin jarang kita dengarkan berkaitan dengan dawuh untuk melaksanakan korban ini. Maka natlahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini sebuah hadis dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang diberi kelonggaran, kemampuan, tetapi tidak melaksanakan penyembelihan korban. Niki kalimatipun fala yaqrabanna musallana. Ojo nyedak-nyedak musallaku. Ojo nyedak-nyedak masjidku. Ini nek dirasake, apalagi orang Jawa gitu ya. Ini kan keras sekali. Nek bahasa gampangnya nek kalau memahami, saya nerjemahkan, nek ora gelem korban ya wis rasah nyedak-nyedak masjidku. Masjidku itu maksudnya nggak seluruh masjid. Musalla itu dalam bahasa Arab tempat sholat memang ya. Dan maknanya termasuk musalla dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi musalla yang dimaksud di sini adalah masjid. Kalau kita musalla dengan masjid itu berbeda ya. Tapi kalau di Saudi, di Mekah maupun Madinah, musalla itu ya tempat sholat. Di dalam masjid itu ada musalla. Maka kalau panjenengan tindak ke sana, di Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa atau di masjid-masjid yang lain di sana, itu ada tulisan di dalam masjid itu musalla. Musalla ar-rijal atau musalla an-nisa. Tempat sholatnya laki-laki, tempat sholatnya perempuan. Musalla itu ya tempat sholat, termasuk masjid. Dan di dalam masjid itu ada musalla, ada tempat-tempat sholat. Ada tempat sholatnya orang laki-laki di sebelah sana misalnya. Kemudian ada tempatnya perempuan di sebelah sana. Maka biasa kita membaca di masjid-masjid sana itu musalla lirrijal, musalla linnisa. Kalau di sini kan nggak mungkin. Ini masjid kok ada musalla. Itu tempat sholat saja itu maknanya. Maka sekali lagi dawuh ini ya begitu, fala yaqrabanna musallana. Ini penegasan keras kalau di dalam bahasa Arab itu. Ojo jangan dekat-dekat masjidku. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian,
jumhur ulama masih mengatakan bahwa menyembelih hewan korban di hari raya Idul Adha atau di hari raya korban itu sunnah muakkad. Sama juga sesungguhnya dengan haji. Haji itu kan rukun. Rukun itu wajib. Kalau sampai tidak melaksanakan rukun, berarti ada kewajiban yang tertinggal. Sholat, rukun sholat antara lain misalnya, apa Bapak Ibu? Sholat diawali dengan rukunnya niat, takbir, baca surat Al-Fatihah. Sholat kok nggak baca Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu rukun, artinya ya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berarti rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang, berarti ya nggak sempurna menjadi orang Islam. Tetapi dawuh haji itu ada walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'a, man istata'a. Berarti kalau tidak istita'ah ya nggak wajib gitu ya. Itu tafsiran para ulama kan begitu. Maka kemudian haji itu dihukumi wajib bagi yang mampu, bagi yang istita'ah. Kalau di dalam hadis korban tadi, mangkanat lahu sa'atun. Barang siapa yang punya kelonggaran, punya kemampuan secara ekonomi mampu, sama dengan haji itu. Tetapi itu kan yang sering kita gunakan sebagai apologi. Kita tidak melaksanakan haji, kita tidak melaksanakan korban karena belum istita'ah, belum mampu. Tapi coba kita penggalih bersama-sama gitu. Kita renungkan begitu. Kalau sekarang harga harga seekor kambing atau harga iuran seekor sapi, masa sih kita nggak mampu ya. Kemudian haji misalnya, haji itu untuk dapat porsi haji reguler itu 25 juta sampai sekarang ya. Sudah lama ini. Dan wacananya sudah mau dinaikkan karena ngelunasinya lumayan berat. Seperti sekarang ini ngelunasi pinten, Pak? Pirsa, ada yang tahu? Sekarang ini 31 juta untuk bisa berangkat melunasi. Karena yang ditabung atau yang diberikan dulu ketika mendapatkan porsi itu 25. Karena yang harus dilunasi yang harus dibayarkan sebanyak 56, berarti nambahi 31. Niki nek piyambak, nek wong loro kan ya wis 62. Nek kanggene kula 62 iki ya wis lumayan abot. Abot. Tapi 25 itu kita istita'ah enggak? Kita layak mboten? Pantes mboten? Wangun mboten? Ngaku nggak mampu bayar 25 itu untuk dapatkan rukun Islam yang kelima. Monggo awak dhewe niku nek ken mundhut barang sing luwih larang saka 20 yuta niku ya mampu. Napa misale? Nggih kathah nggih. Kathah mboten? Apa motor harganya mungkin lebih dari itu nggih. Tapi kita semua punya. Apalagi mobil ya. dan seterusnya. Jadi monggo kita penggalih bersama-sama sesuai dengan dawuh-dawuh tadi yang sudah saya sampaikan. Kita itu tegel gitu ya, berani ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak mampu berkorban. Kita tidak mampu melaksanakan haji. Belum istita'ah. Itu tegel mboten. Nek tegel nek kendel berani ya monggo. Tapi ya itu sekali lagi tafsiran para ulama baik haji maupun korban itu ya korban itu sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan itu dikuatkan. Tapi kalau haji istita'ah. Kalau istita'ah, kalau enggak ya enggak. Tapi sekali lagi monggo kita
kita introspeksi ke diri kita masing-masing. Istitoah maupun kemampuan itu ya kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, kalau sampai di dalam hati kita, ini penting sangat kula aturaken. Kalau sampai di dalam hati kita itu tidak ada niat sama sekali untuk korban, apalagi haji, terutama yang haji. Sampai tidak ada niat di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah haji, itu kita berdosa. Kenapa? Karena itu memang wajib, karena itu rukun. Mila senajan mbok pilih sak menika panjenengan dereng punya atau belum berani mengatakan saya sudah mampu, saya sudah istitoah untuk melaksanakan ibadah haji, maka jangan sampai di dalam hati kita tidak ada niat sama sekali untuk melaksanakan haji. Nek haji mampu, nek niat mampu toh? Apa abote niat? Kita harus di dalam hati kita harus ada niat kita haji. Kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita akan melaksanakan ibadah haji. Mboten abot toh niat mawon kok. Perkara nanti istitoah atau tidak itu sesungguhnya kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena ternyata yang secara total lahir istitoah, secara ekonomi mampu, sing boten haji nggih kathah. Sing total lahir kok ora mampu nggih. Secara ekonomi nggak mampu sama sekali. Tapi ternyata bisa melaksanakan haji. Enten boten? Yang ketoke mampu banget enten, tapi belum melaksanakan haji. Enten boten? Boten enten? Ya itu, saya mengingatkan saja. Itu kan urusan niat. Urusan istitoah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memampukan kita, mengistitoahkan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih, haji dan korban itu sangat-sangat ditekankan, sangat ditekankan. Perkara para ulama menafsirkan jika istitoah, jika tidak istitoah tidak wajib, kemudian jika tidak mampu tidak wajib korban. Itu tafsiran para ulama untuk umumnya umat Islam, karena umat Islam itu yang di bawah kita yang hadir di masjid ini secara ekonomi sangat berkurangan itu banyak. Maka tafsiran seperti itu ya untuk mereka secara ekonomi kurang beruntung dan seterusnya. Tapi untuk kelas panjenengan sedaya kula kinten kok perlu dipenggalih malih nek nganti wonten napa perasaan atau bahkan keyakinan alah wis kepiye meneh wong ora mampu, urung istitoah. Termasuk juga korban itu begitu. Nggih, kangge ngemutaken kemawon. Ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ya terakhir yang perlu saya sampaikan tentang tema ya tentu sesungguhnya semangat berkorban dan semangat haji itu memang ya untuk membangkitkan jiwa kedermawanan dan jiwa kemanusiaan. Karena menyembelih hewan korban itu kan sesungguhnya ingin diraih dari menyembelih korban itu adalah penyembelihan jiwa atau sifat kehewanan, sifat kebinatangan kita. Sifat kehewanan, jiwa kebinatangan itu napa? Ya, semua sifat-sifat yang tercela itu adalah jiwa kebinatangan, sifat kebinatangan. Misalnya sebagaimana umumnya hewan atau binatang yang harus kita sembelih ketika kita menyembelih korban, napa? Brutal, senang bertengkar, menangan, nggak mau ngalah, egois, napa lagi? Agresif, menyerang. Itu yang kita tuju, ingin kita sembelih, ingin kita hilangkan dalam penyembelihan hewan kurban. Diganti dengan sifat kemanusiaan, sifat kedermawanan. Napa misalnya? Nggih lomo, ngalah tidak berarti kalah ya. Kemudian menumbuhkan sifat empati, simpati, mau berbagi, itu kan semua bertolak belakang dengan jiwa kebinatangan ya. Dengan jiwa kehewanan, itu yang ingin kita hilangkan. Dengan berbagi, membagi yang kita punya ke orang lain, bahwa di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang harus kita
bagikan, kita berikan kepada yang berhak. Ya. Bahkan di korban itu membaginya tidak hanya ke fakir miskin, ya, tapi seluruhnya. Kalau zakat kan memang harus fakir miskin, ya. Tapi kalau korban itu kan buatan. Ini juga ingin menunjukkan bahwa berbagi kita itu tidak hanya kepada orang-orang yang fakir miskin, tapi ke semuanya. Semuanya. Haji juga begitu, ketika di Arafah kita menggunakan hanya 2 helai kain, bahwa kita itu tidak punya apa-apa di hadapan Allah, sama. Sifat kemanusiaan itu juga begitu. Itu yang sesungguhnya kita raih di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah yang sangat agung ini, peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah yang sangat agung ini, baik korban maupun Idul Adha, Idul Adha, Idul Kurban, kemudian peristiwa wukuf di Arafah, haji, sebagai momentum untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan, jiwa kedermawanan bisa kita raih bersama-sama dengan baik. Mudah-mudahan tadi di awal kita doakan jamaah haji kita, sederek-sederek kita sedaya wonten ing Mekah maupun Madinah mampu meraih haji yang mabrur. Kita sedaya ingkang bilih dereng berkesempatan tidak lupa untuk niat melaksanakan ibadah haji, dan kemudian Gusti Allah memampukan kita melaksanakan ibadah haji, dipun paringi rezeki, dipun paringi gampil, dipun paringi semangat untuk tetap tidak sekedar niat, tapi bersemangat untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu Bapak dan Ibu sekalian, ya panjenengan dicuwuni pirsa, saiki urung iso haji, saiki urung sempat haji, terus haji ini kapan? Yang jawab pripun? Len jawab, insya Allah tahun ngajeng. Ngoten mawon, tahun ngajeng kapan? Yes, pokoknya tahun ngajeng. Ini mudah-mudahan nanti ditambah semangat Mas Mukhtar dan kawan-kawan menyampaikan sosialisasi percepatan dan haji mudah. Haji lebih mudah kalau bisa, kemudian haji lebih cepat. Nggih, mekaten kemawon saking kula. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang berkenan, ada kata yang salah, yang pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngapunten. Saya ingin menambahkan tentang, karena saya tahu tentang haji. Kayak Pak Nur Rahman kan pernah ngurusi haji juga. Saya di Kanwil. Haji itu kan ada haji khusus, haji reguler, ada haji foroda atau haji mujamalah. Haji foroda atau mujamalah ini yang cepat Pak, daftar saat ini, berangkat saat ini juga. Tapi dengan izin, ya, dengan tasreh. Artinya bukan ilegal. Beberapa hari ini kita memang sangat gencar mendengar penggerebekan haji ilegal, bahkan penangkapan. Itu bukan itu. Dari Zafirah ini, Mas Muhtar dan kawan-kawan ini, tidak ada haji yang ilegal, semuanya haji bertasreh, semua hanya haji berizin resmi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, termasuk haji percepatan ini. Saya berikan contoh yang berangkat tahun ini, Zafira itu ada yang daftarnya baru Januari 2024. Ada yang sebelumnya juga 2023. Tapi bisa berangkat tahun ini karena diajukan percepatan ke Kementerian Agama, dan karena ada porsi yang belum terpakai, itu diambil oleh itu dan tidak sama sekali mengambil hak jamaah reguler, enggak, boten. Sebagaimana yang mungkin panjenengan lihat, ada lumayan viral itu, ada DPR ngamuk-ngamuk katanya, gitu. Bukan itu, bukan. Jadi resmi, normal, biasa, gitu ya. Itu berizin, hanya diajukan percepatan. Itu pengajuannya juga ke Kementerian Agama, legal, ngeten. Jadi untuk haji program percepatan itu alhamdulillahnya tahun ini kan untuk kuota haji khusus mendapatkan tambahan kuota 10.000 jamaah ya Pak. Jadi memang sebelumnya itu sudah ditawarkan kepada jamaah-jamaah yang sudah mendapatkan
tetapi ada beberapa jemaah yang memang belum siap melunasi pada tahun ini. Makanya dari Kementerian Agama bagaimana caranya untuk porsi ini terpenuhi, maka diadakan percepatan untuk jemaah-jemaah yang sudah siap melunasi paket pada tahun ini. Seperti itu. Cakap Bapak. Cek, sampun. Nomor tes yang tadi kamu ditulis so? Pak Babang satu ya Pak. Bapak sekalian yang saya hormati, pengajian alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan nanti setelah pengajian ini selesai, Bapak Ibu diaturi untuk kumpul bujono di depan sebelah utara masjid. Kalau depan masjid mungkin di timur ya. Ini di sebelah utara masjid, maka nanti untuk menanggapi hidangan spesial di bulan ini. Tak tambah gini ya, tak tambah gini. Oh enggak, mungkin ada penambahan satu. Ya, nyon ngapunten, nampaknya kalau untuk saya pribadi menarik ya. Ini program dari Zafirah ini. Ada program haji khusus atau percepatan itu yang waktunya normal ya, normal 6 sampai 7 tahun atau bisa dipercepat. Itu tanpa modal Bapak dan Ibu sekalian. Yang memodali itu bank. Dan ini tanpa resiko sama sekali. Seperti nek panjenengan pirsa ada talangan haji 10 atau 10, 11, 12 tahun yang lalu atau bahkan lebih ya. Itu yang membuat daftaran haji menjadi antri panjang sekali. Karena waktu itu ada dana talangan. Dana talangan itu bank bayari porsi, kemudian yang dibayar itu nyicil setiap bulan. Ini sama dengan ini, ada haji percepatan Zafirah ini. Dan ini baru satu-satunya ya saya pikir, karena belum ada yang lain. Panjenengan hanya mau mendaftar, ekor mendaftar gitu, niat untuk ibadah haji, dan itu yang bayari bank. Yang bayari bank 60 atau berapa Mas? 70 ya? Ada yang 60, ada yang 70. Itu saat itu juga, misalnya mau daftar besok, misalnya nggak besok Senin, itu besok Senin itu kalau sudah selesai prosesnya, langsung dapat porsi haji untuk 6 atau 7 tahun yang akan datang. Nah, kemudian bayarnya setiap bulan 2,2 juta sampai keberangkatan 6 atau 7 tahun yang akan datang. Berarti itu tentu lebih dari 60 atau 70. Jadi nyicil 2,2 juta per bulan itu bayar ngelunasi haji khusus atau haji plus sekaligus dengan sangunya. Jadi cicilan 2,2 juta sampai 6 atau 7 tahun yang akan datang itu sudah cukup untuk berangkat haji. Haji khusus ya. Haji plus seperti yang tadi disampaikan Mas Muhtar itu. Itu tanpa jaminan apapun Bapak dan Ibu sekalian. Bank yang memberikan bayari untuk dapatkan porsi haji khusus. Ngoten. Ini saya pikir juga menarik ini untuk saya sampaikan. Mungkin ada yang tertarik ngoten. Nggih, matur nuwun Pak Nur. Terima kasih sampaikan oleh Ustaz Fauzi dan Pak Muhtar dan kawan-kawan Zafirah yang telah memberikan informasi sekaligus memotivasi jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk yang belum bisa dihaji. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki dan kesehatan sehingga di tahun yang akan datang bisa berangkat haji dan mudah-mudahan jadi haji dan hajah yang mabrur. Allahumma amin. Karena itu sudah jam 7 lebih, mohon maaf mungkin kami dari Masjid Al-Ikhlas telah melaksanakan kegiatan pengajian dan setelah ini ada kegiatan bakti sosial dan pasar murah. Monggo Bapak Ibu yang asal atau bisa memborong semua lapak yang ada di sini dan akhirnya marilah kita tuh bersama mengajar pada kesempatan akad kali ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekali aja mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.